Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Bebe Channel. Jadi video kali ini guys, aku mau kasih lihat ke kalian gimana proses vaksinasi. Jadi hari ini aku bakalan vaksinasi massal dari kantor gitu. Jadi harus didata dan kita bakalan vaksin. Oke guys, udah di rumah sakit. Oke guys. Halo guys, jadi hari ini aku mau vaksin guys. Ada vaksin massal di daerahku, jadi aku mau vaksin. Oh no. Hah? Ini saja. Dari mana gua berapa kali? Ada masker. Ada. Tapi yang bertali, Jol. Nah, ada yang lain. Ada gratis, ada satunya Ranti. Ranti. Biasalah. Iya, tali masuk aku karena gua telinga. Biasalah. Ini masuk meja komputer ya? Udah siap kan? Sudah, kasih ya Bu. Guys, tadi itu aku vaksinnya jam 10 pagi dan sekarang udah jam 6:15 sore nih jamnya. Jadi guys, aku bakalan cerita sedikit tentang pengalaman vaksin tadi yang udah aku lakuin. Nah, sebelum cerita pengalamannya, aku bakalan kasih tahu dulu ke kalian apa syarat untuk melakukan vaksin dalam kegiatan vaksin massal ini. Vaksin ini ada 2 tahap. Nah, vaksin ini ada 2 tahapan guys. Yang aku ikutin tadi, aku baru ikut tahap pertama. Dan nanti bakalan ada tahap kedua selanjutnya beberapa minggu kemudian. Dan syarat untuk melakukan vaksin ini, kalian harus punya KTP dulu. Usia 17 tahun ke atas aja nih yang bisa melakukan vaksin. Aku nggak tahu apakah anak-anak atau di bawah 17 tahun bisa melakukan vaksin juga atau gimana. Cuma syaratnya itu kalian harus punya KTP. Dan KTP itu bakalan diisi datanya di dalam sebuah formulir yang aku liatin di video tadi. Nah, itu kita bakalan
isi nama lengkap, alamat, nomor HP, dan juga nomor induk KTP kita. Jadi yang di bawah 17 tahun aku nggak tahu nih bisa vaksin atau enggak, atau bisa pakai kartu identitas anak. Nah, aku nggak tahu ya, karena yang tadi dijelasin cuma yang 17 tahun sama yang lansia. Dan jarak vaksinasi dari tahap 1 ke tahap 2 itu kalian butuh waktu selama 2 minggu guys. Nah umur aku kan 24, jadi rentan 17 tahun sampai, kok nggak salah aku sebelum 60 tahun itu, dia batasnya dari tahap 1 ke 2 itu tahapnya 14 hari. Nah aku bakalan balik lagi ke rumah sakit setelah 14 hari ini guys. Nah untuk yang lansia itu tahapannya lebih lama dari tahap vaksin yang 17 tahun sampai rentan 60 tahun ini. Nah lansia itu jarak dari tahap 1 ke tahap 2 itu selama 28 hari, hampir sebulan gitu guys. Jadi lebih lama dari yang usia di bawah lansia. Dan mungkin lamanya karena dia tunggu prosesnya dulu atau gimana ya, proses obatnya. Pokoknya gitu deh. Nah, setelah kalian mendaftarkan dengan nomor KTP tadi, dengan data yang ada di KTP tadi, kalian bakalan di tensi darahnya. Setelah tensi darah, kalian bakalan dicek suhu tubuh, dan setelah itu kalian bakalan screening sama dokter yang bakalan menyetujui dan menyarankan kalian untuk vaksin tersebut. Jadi dia bakalan ngajuin beberapa pertanyaan kayak yang tadi. Dia bakalan ngajuin pertanyaan kayak misalkan kalian punya penyakit akut nggak, kalian punya penyakit asma dan sebagainya, terus kalian pernah mengkonsumsi obat-obatan apa, supaya nanti kalau misalkan kita tidak sesuai dengan kualifikasi yang diajukan dari pertanyaan si dokter itu, kita nggak bakalan bisa vaksin. Tapi kalau misalkan kita lulus semuanya, lulus screening, kita bakalan divaksin guys. Jadi kalau misalkan tensi darah kalian sebelumnya ada yang di bawah normal, kayak sepupu aku tadi dia 90 tensi darahnya, sedangkan aku normal nih 110. Tapi kalau misalkan di dokternya bisa lulus screening, kita tetap bisa divaksin, setidaknya tidak ada gangguan-gangguan atau penyakit yang lain. Nah setelah itu bakalan divaksin nih sama perawatnya, bakalan disuntik vaksin, dan kemudian bakalan ke pihak komputer yang akan menginput data kita, dan bakalan dapat kayak lembaran tadi yang ada di video guys. Nah setelah itu dia bakalan ngasih tahu, bakalan ada masuk SMS atau WhatsApp dari pusat atau dari Jakarta yang akan mengasih tahu kita bagaimana sertifikat dari vaksinasi tersebut. BTW capek juga ya pakai tangan gini, nggak pakai tripod. Oke, langsung kita lanjut aja edukasinya. Nah, untuk kalian yang mau vaksin, silakan vaksin, jangan takut guys, karena ya udahlah ya, ini buat kesehatan kita sendiri dan untuk menjaga stamina tubuh kita, untuk membangun antibodi tubuh kita juga, dan ini emang untuk kebaikan kita. Nah, selagi sehat kalian harus jaga kesehatan, jangan sampai nanti sakit baru kalian kebablasan gitu. Dan kalian udah lihat berita sekarang kan, kuburan dari pasien-pasien COVID itu udah banyak banget kuburan massalnya di pusat, dan kalian harus nonton berita sebanyak apa kuburan massal itu dan menjaga protokol kesehatan supaya terhindar dari penyakit corona atau COVID-19 ini guys. Semoga Indonesia cepat jauh dari COVID-19 ya, karena emang udah lama banget kan. Jadi kita emang gak patuh dan gak mau diatur, jadi kita harus mengikuti kata pemerintah aja. Oke guys, nah jadi pengalaman aku setelah divaksin tadi itu jam 10, sekarang udah sore, udah berapa jam nih? Udah seharian, udah 8 jam, belum sampai seharian banget sih, masih 8 jam kan. Nah jadi perasaan aku setelah divaksin itu rasanya belum terlalu ngefek sih, masih kerasa di kulit aja, kayak masih ada bekas suntikan gitu. Dan tadi setengah jam setelah disuntik rasanya kayak kebas gitu loh tangan kita, dan ini masih agak sakit sedikit bekas suntikannya. Dan sejam atau 2 jam setelah suntik tadi, tangan kita sampai ke pergelangan tangan itu rasanya agak sakit, dan tapi nggak terlalu sakit. Dan it's okay karena nggak terlalu separah itu kan, jadi kita nggak mesti harus takut guys, karena ini demi kesehatan kita. Oke guys, kalian harus vaksin ya. Dan ini udah
jadi syarat untuk kita supaya antibodi tubuh kita lebih baik dan tubuh kita menjadi lebih sehat. Oke, sekian video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Ajak keluarga kalian untuk melakukan vaksin dan tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.